Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, kasih sayang serta izinnya lah kita masih dapat merasakan begitu banyak nikmat, baik itu nikmat sehat, nikmat iman maupun waktu luang. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah, yakni Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia dengan akhlak yang mulia sudah sepatutnya kita contoh amal perbuatannya. Dan berkat dakwah beliaulah kita masih merasakan begitu indahnya Islam sampai detik ini. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Dodi Irawan, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah fikih. Baiklah, video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah fikih pada semester 1 ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, saya Syafitri dan dengan NIM 2124023 dan rekan saya Yola Febriana Salis dengan NIM 2124010 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam di Prodi Psikologi Islam 1A, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Rahman Siddiq, Bangka Belitung. Baiklah, di sini kami akan membahas materi tentang fikih muamalah. Di antaranya ada fikih mudharabah, muzara'ah, murabahah, dan waqaf. Mudharabah, muzara'ah, murabahah, dan waqaf merupakan ketentuan atau sistematis dalam persoalan kerjasama atas dua pihak atau lebih sesuai hukum syariah yang berlaku, yang memberi keuntungan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Mudharabah merupakan pembiayaan yang sepenuhnya untuk memodali usaha. Modal sepenuhnya dikeluarkan pihak bank dan penerima modal berkewajiban menyelenggarakan usaha. Mudharabah sendiri ada dua jenis akad pembiayaan, yaitu mudharabah muqayyadah dan mudharabah mutlaqah. Mudharabah muqayyadah merupakan jenis usaha yang ditentukan oleh sahibul amal. Istilah lain dari sahibul amal adalah rabbul amal atau pemodal. Dalam hal ini, yang berperan selaku sahibul amal adalah bank itu sendiri. Adapun partner yang dibiayai perbank selaku mudharib pengelola, ia hanya berhak menjalinkan usaha tersebut. Yang kedua, mudharabah mutlaqah merupakan jenis usaha yang diajukan oleh seorang partner atau mudharib, kemudian disetujui oleh pihak sahibul amal atau bank. Artinya pihak perbank di sini bersifat tidak menentukan suatu jenis usaha apapun. Ia hanya bersifat memodali dan menerima nisbah pembagian hasil dari perjalanan usaha tersebut. Jenis mudharabah seperti ini yang paling banyak dijumpai pada industri perbankan, baik perbankan syariah maupun konvensional. Mudharabah ditinjau dari hukum Islam, hukumnya adalah boleh. Adapun rukun dan syarat mudharabah, menurut ulama Syafi'iyah, rukun mudharabah ada 6, yaitu pemilik dana atau sahibul aman, yang kedua pengelola atau mudharib, yang ketiga ijab dan qabul atau sigot, yang keempat modal atau ru'usal, yang kelima proyek atau usaha yang dijalankan, yang keenam keuntungan dan nisbah. Nah, adapun syarat-syarat sah mudharabah yang berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah yang harus dipenuhi adalah sahibul amal dan mudharib. Syarat keduanya harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil. Syarat bagi keduanya juga harus orang yang cukup untuk
melakukan perbuatan hukum dan tidak ada unsur yang mengganggu seperti gila, sakit, dan lain-lain. Yang kedua, sigot ijab dan qabul. Sigot harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak. Dengan perkataan amil atau pengelola, saya setuju, saya terima, dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi ijab dan qabul, maka akad mudharabahnya telah sah. Yang ketiga, modal. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan kepada sahibul amal kepada mudharib untuk tujuan investasi dalam akad mudharabah. Adapun beberapa syarat modal. Yang pertama, modal harus berupa uang. Yang kedua, modal harus jelas dan diketahui jumlahnya. Yang ketiga, modal harus tunai bukan utang. Yang keempat, modal harus diserahkan kepada mitra kerja. Adapun syarat selanjutnya, nisbah keuntungan. Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak dan proporsi atau nisbah keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk persentase seperti 50/50, 60/40, atau bahkan 99/1. Sesuai kesepakatan bersama. Yang keenam, pekerja harus pengelola kontrak mudharabah yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak mudharabah dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi. Sebagaimana pada Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dan jangan dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya, akad muzara'ah. Muzara'ah merupakan kerjasama pengelola pertanian antara pihak pemilik lahan dan penggarap, di mana pihak lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Muzara'ah juga dapat diartikan mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya diberikan seperti 1/2, 1/3, atau 1/4, sedangkan biaya pekerjaan dan benih ditanggung pemilik tanah. Hukum muzara'ah di sini yakni boleh jika sesuai dengan ketentuan atau perjanjian awal antara pihak tanah dan si penggarap, sehingga tidak adanya salah satu di antara mereka yang dirugikan, dilarang jika tidak sesuai dengan perjanjian atau pihak yang dirugikan. Adapun rukun dan syarat muzara'ah, jumhur ulama yang memperbolehkan akad muzara'ah menetapkan rukun yang harus dipenuhi agar akad itu menjadi sah. Di antaranya, yang pertama, ijab dan qabul atau akad. Yang kedua, penggarap dan pemilik tanah. Yang ketiga, adanya objek. Dan yang terakhir, harus ada ketentuan bagi hasil. Syarat-syarat akad muzara'ah yakni yang pertama, orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal. Yang kedua, benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan sehingga
Penggarap mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan pertanian. Yang ketiga, lahan pertanian yang dikerjakan. Yang keempat, hasil yang akan dipanen. Yang kelima, jangka waktu harus jelas dalam akad sehingga pengelola tidak dirugikan. Dan yang terakhir, objek akad harus jelas. Pemanfaatan benihnya, pupuk ataupun obatnya. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Yola Febriana Salis. Kepada Yola, saya persilakan. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu tentang murabahah. Jadi, murabahah ini adalah suatu akad jual beli antara bank dan juga nasabah, di mana nasabah menginginkan suatu produk, kemudian dibeli oleh bank, diberikan kepada nasabah, dan kemudian bank harus atau diwajibkan untuk memberitahu tentang harga dan juga biaya kos atau keuntungan dari produk tersebut. Selanjutnya, nasabah akan membayar seluruh total biaya dari pembelian produk tersebut dengan menggunakan sistem ansuran atau kredit. Selanjutnya, landasan atau dalil di Al-Quran tentang murabahah ini yaitu surat An-Nisa ayat 29 dan juga hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Su'aib Ar-Rumi radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat suatu keberkatan. Yang pertama, jual beli secara tangguh. Kedua, mukodrodan atau mudorobah. Yang ketiga, yaitu mencampurkan gandum dan juga tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis Ibnu Majah. Contoh dari kegiatan akad jual beli murabahah ini yaitu misalkan suatu pendanaan sepeda motor yang seharga 12 juta dari bai atau pihak bank kepada mustari atau nasabah, yaitu dijual kembali dari bank kepada nasabah sebesar 13 juta. Selanjutnya, nasabah tersebut bisa membayarkan secara sistem ansuran dengan tempo 1 tahun. Kemudian juga ada di awal pembelian atau akad jual beli ini, nasabah membayarkan uang muka sebesar 1 juta misalnya. Selanjutnya ada wakaf. Wakaf secara sederhana diartikan menghibahkan harta yang nilainya tetap demi kemaslahatan umat. Sementara menurut mazhab Imam Syafi'i dikatakan bahwa wakaf adalah menahan harta yang manfaatnya tetap dan membelanjakannya dengan hal-hal ibadah maupun mubah. Ada 5 hal yang menjadi ciri khas dari wakaf. Yang pertama yaitu penahan atau pencegah. Penahan dari yang menjadi milik, dari milik menjadi dimilikan. Adanya penahan itu adalah dari wakif yang bertujuan mauquf alaihi atau penerimaan wakaf. Selanjutnya ada harta yang dimana menjelaskan bahwa yang diwakafkan adalah harta yang mungkin dimanfaatkan tanpa lenyap bendahnya, menjadi syarat atau menjelaskan syarat harta yang diwakafkan. Yang keempat yaitu dengan tidak melakukan tindakan pada harta atau bendanya, yaitu menjelaskan bahwa harta atau barang wakafan itu tidak boleh dijual belikan dan juga tidak boleh diwariskan. Yang kelima, dijelaskan bahwa harta wakaf itu disalurkan kepada yang mubah dan ada, menjelaskan bahwa harta wakaf tidak boleh disalurkan kepada yang dilarang oleh Islam, sementara menyalurkan harta wakaf kepada yang haram adalah haram hukumnya. Dalil dari atau landasan dari kegiatan wakafan ini adalah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 92. Selanjutnya saya akan menjelaskan hikmah dari wakaf. Ternyata dari kegiatan wakaf ini terdapat hal-hal positif atau manfaat dari kegiatan wakaf tersebut. Pertama yaitu menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Kedua yaitu pembinaan hubungan antara wakif dan anggota masyarakat. Yang ketiga yaitu keuntungan bagi wakif,
sumber sarana untuk beribadah, pendidikan, transportasi dan lain sebagainya. Yang kelima ada sumber daya produktif. Berikutnya ada rukun dan syarat wakaf, di mana wakaf akan dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat tersebut. Pertama ada wakif atau pemberi wakaf, di mana wakif ini harus disyaratkan sebagai orang yang mampu melakukan transaksi, di antaranya berusia balik, berakal dan tidak dalam keadaan terpaksa. Yang kedua ada mauquf atau harta yang diwakafkan, di mana harta yang diwakafkan merupakan barang yang jelas wujudnya dan merupakan harta milik dari pewakaf. Ketiga ada mauquf alaihi, di mana mauquf alaihi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yang tertentu, artinya diwakafkan kepada satu orang, dua orang atau lebih. Kemudian ada penerimaannya secara umum, di mana pewakafan itu diwakafkan kepada masyarakat umum. Dan kemudian ada yang dinamakan dengan mauquf alaihi atau diwakafkan kepada masyarakat umum. Baiklah teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami dalam video ini. Kami meminta maaf apabila terdapat kekurangan dari kami menyampaikan materi atau hal lain di mana kurang berkenan bagi teman-teman semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.